Lirik-lirik dalam lagu ini mengingatkan saya bahwa sebagai seorang guru saya memiliki andil besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun sangat disayangkan, saat ini dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang dikenal dengan istilah COVID-19. Penularan lewat kontak antar manusia merupakan penyebab terbesar menyebarnya virus ini. Social distancing menjadi salah satu pilihan berat bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah membuat kelimpungan banyak pihak, tak terkecuali bagi para guru. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai dampak dan beberapa tips cara mengajar menggunakan metode pembelajaran daring di tengah wabah COVID-19, khususnya untuk mata pelajaran fisika. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Desrianti Syotang. Saya adalah guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Liwang. Di sini, saya akan memaparkan mengenai dampak metode pembelajaran daring di tengah wabah COVID-19, beserta beberapa tips cara mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran daring, khususnya untuk mata pelajaran fisika. Berdasarkan pengalaman yang saya alami selama mengajar menggunakan metode pembelajaran daring, banyak timbul masalah yang saya rasakan sendiri maupun dari peserta didik yang saya ajar. Hal ini disebabkan oleh sulitnya dalam menjelaskan rumus dan materi perhitungan tanpa melalui tatap muka secara langsung antara saya dengan peserta didik. Susahnya menyampaikan materi berupa rumus perhitungan yang dirasakan oleh saya itu berbanding lurus dengan kesulitan yang dirasakan oleh peserta didik dalam memahami materi pelajaran fisika. Adapun beberapa langkah yang saya lakukan agar proses pembelajaran tetap berlangsung adalah dalam melakukan pembelajaran, saya memberi materi secara bertahap dengan menggunakan bahasa yang sederhana disertai dengan contoh yang sederhana juga. Jadi, harapannya jika saya menggunakan bahasa yang sederhana, peserta didik agar dapat lebih mudah memahami materi-materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, dalam pemberian tugas, saya memberikan tenggat waktu yang dianggap sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Waktu pengerjaan tugas yang saya berikan biasanya bergantung dari seberapa sulit materi ataupun tugas tersebut. Jadi, jika sekiranya tugas tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengerjaannya, maka waktu tenggat akan saya tambah. Begitupun sebaliknya. Kecuali untuk kuis. Untuk kuis sendiri biasanya saya menyesuaikan dengan jadwal dari sekolah. Berikutnya, dalam memecahkan masalah soal perhitungan, saya menggunakan aplikasi YouTube untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan soal tersebut. Aplikasi ini cukup membantu saya ketika saya ingin peserta didik memahami cara menyelesaikan suatu soal perhitungan. Hanya dengan melihat dan memahami langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam mengerjakan soal tersebut. Baik, mungkin itu sedikit tips dari saya mengenai pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19. Nah, sekarang bagaimana dengan Bapak dan Ibu guru yang lain? Apakah merasakan hal yang sama seperti saya? Semoga dalam situasi seperti saat ini, kita bisa menjadi guru yang terus dapat berinovasi dalam tugas kita untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Oke, demikian pemaparan dari saya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah ya. Selamat siang, salam sehat.